Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini, malam ini adalah malamnya ke-7 wafatnya saudara kita, teman kita, orang tua kita, Bapak Haji Iwan Saiful Ridwan bin Bapak Haji Ahmad Jajang Zainuddin. Mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi melihat beliau sangat luar biasa ibadahnya, baik sholat berjamaah di Masjid Al-Barakah, juga di Masjid Al-Madinah. Kalau saya sholat di Al-Madinah, saya ketemu sedang ngobrol dengan beliau. Jadi beliau aktif setiap waktu, malahan baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itulah orang-orang yang bertakwa. Tanda-tandanya dia memakmurkan masjid. Kalau kita lihat menandakan orang beriman, lihat ya kelakuannya terhadap masjid. Dia selalu berjemaah di masjid, malahan merasa rugi kalau tidak melaksanakan ibadah sholat berjemaah. Oleh karena itu, kepada putra-putrinya mudah-mudahan bisa melanjutkan ya apa yang orang tua selalu kerjakan. Napaktilah sejak sudah lama, yang sampai meninggalkan apa yang orang tua kita dulu kerjakan. Sedekahnya, sholat beribadah berjemaahnya, dan juga silaturahmi dengan teman-teman atau saudara-saudara. Kematian memang harus. Kematian merupakan hak setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bukan karena corona, bukan karena penyakit, memang takdirnya. Setiap yang dicabut nyawa sesuai dengan ajalnya. Adapun masalah yang berkaitan dengan doa, panjang umur, itu sudah takdir Allah juga. Ada kalanya orang yang sudah divonis umurnya tinggal beberapa hari lagi. Ternyata begitu dia berdoa dan sedekah, ternyata Allah panjangkan umurnya. Sebagaimana pernah ada riwayat cerita tentang sahabatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika berkunjung kepada Nabi Ibrahim, kebetulan malaikat Israil datang. Biasa silaturahmi kepada Nabi Ibrahim. Lalu ditanya, wahai Ibrahim, siapakah itu? Itulah muridku yang besok akan menikah, katanya. Kata malaikat Israil, sayang sekali, umurnya tidak sampai besok, padahal besok akan menikah. Singkat cerita, begitu beliau pulang, ternyata menemui seorang fakir miskin yang minta-minta. Lalu orang tersebut yang mau menikah, yang besoknya meninggal, menyedekahkan separuh hartanya yang untuk menikah. Begitu disedekahkan, ternyata besoknya jadi menikah. Ya, malahan sampai seminggu, sebulan, setahun, berapa tahun, sampai umurnya lebih daripada 30 tahun. Ketika berkunjung lagi malaikat Israil kepada Nabi Ibrahim, ditanya oleh Nabi Ibrahim, wahai malaikat Israil, ternyata murid itu umurnya panjang. Kau salah, kata kau dulu katanya umurnya besok sebelum menikah dia akan meninggal. Ternyata umurnya panjang. Kata malaikat Israil, betul sekali. Ketika orang tersebut ditakdirkan umurnya sampai besok,
malam tidak bisa menikah, ternyata pulangnya sebelum pagi hari dia mensedekahkan hartanya separuhnya dan Allah memanjangkan umurnya. Setelah itu dia bersedekah terus dan Allah memanjangkan umurnya sampai 30 tahun, sampai punya anak, sampai dia punya cucu malahan. Itulah keunggulan sedekah dan doa. Kita minta doa dipanjangkan umur, boleh. Kita yang berdoa, Allah yang rubah takdir kita. Ya, oleh karena itu penting bagi kita supaya kita selalu berdoa. Doa itu ibadah. Doa mukul ibadah. Doa merupakan intisari ibadah, termasuk putra-putranya. Setiap selesai sholat mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, langsung hadiahnya kepada orang tuanya. Begitu dia berdoa, langsung ijabah. Kenapa ijabah? Karena dia birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Insya Allah, kalau kita sering mendoakan orang tua, kita berdoa, insya Allah dikabulkan doa kita. Cuma dikabulkannya ada seminggu, ada sebulan, ada setahun, ada puluhan tahun. Begitu kita tidak ingat, kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Contohnya dulu, ketika seorang ingin naik haji, dari muda dia selalu berdoa, ternyata udah tua pun dia belum sempat naik haji. Ketika anaknya sudah berhasil, sudah menjadi orang kaya, lalu menawarkan kepada bapaknya ibadah haji, ternyata itulah rezeki yang dulu dia minta, ternyata puluhan tahun baru terlaksana. Ada juga doa yang ditangguhkan sampai nanti di akhirat. Itulah yang paling beruntung. Doa kita tidak dijawab di dunia, tapi di akhirat mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, untuk sekali lagi kita supaya mengingat tentang kematian, bahwa kematian merupakan jalan, ya, untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabdanya, al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habibi. Kematian merupakan jalan penghubung yang menghubungkan antara kekasih dengan kekasihnya, Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan meninggal itu merupakan istirahat bagi orang yang beriman. Nikmal mautu rohatul mu'min. Kematian merupakan istirahatnya bagi orang yang beriman. Insya Allah, saya yakin sekali bahwa Bapak Haji Iwan Saiful Iwan adalah orang yang beriman, dan beliau mudah-mudahan istirahat di alam barzahnya dan mendapatkan nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Kita baik. Ya, silakan. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.